Sunan Kalijaga angkatan 2017. ya. Di sini kami akan membuat tutorial video pembahasan tentang materi kimia sekolah. Asam basa, perihal asam basa. Nah, Saya perkenalkan dulu, saya Pita Nur Fahmi. dan saya Aristia Kusmaningrum. Nah, di sini untuk soal yang pertama yaitu perhatikan data uji larutan sebagai berikut. Di sini nanti ada beberapa data. Nah, pertanyaannya, pasangan senyawa yang merupakan larutan elektrolit kuat dan elektrolit lemah berturut-turut adalah larutan nomor. Kita akan mencari larutan elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Ciri-ciri larutan elektrolit kuat itu yang pertama, dia mempunyai gelembung banyak. Lalu yang kedua, itu lampunya menyala. Nah, berdasarkan ciri-ciri tersebut, data yang paling benar adalah data nomor 4. Lalu, untuk elektrolit lemah, ciri-cirinya yaitu nomor 1, gelembung yang dihasilkan sedikit. Lalu nomor 2 itu lampu yang dihasilkan nanti redup. Nah, berdasarkan ciri-ciri tersebut, data yang paling tepat itu adalah nomor 3. Jadi, jawaban yang benar untuk pertanyaan nomor 1, pasangan senyawa yang merupakan larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah berturut-turut adalah larutan nomor 3 dan 4, yang jawabannya adalah D. Nah, untuk soal yang nomor 2, pada larutan NH3 terjadi kesetimbangan sebagai berikut. Reaksinya yaitu NH3 ditambah H2O menjadi NH4+ dan OH- yang merupakan pasangan asam basa konjugasi adalah, nah, untuk asam basa konjugasi ini menurut teori dari Bronsted-Lowry. Menurut Bronsted-Lowry, asam itu adalah zat yang bisa mendonorkan proton atau H+, berarti donor proton atau H+. Sedangkan basa adalah zat yang dapat menerima proton atau akseptor proton atau H+. Nah, di sini NH3 berperan menjadi asam karena NH3 mendonorkan H+-nya ke NH4. NH3 asam, jadi otomatis NH4 menjadi basa konjugasinya karena NH4 dia menerima proton atau H+ dari NH3. Ketika NH3 sudah menjadi asam, berarti otomatis H2O-nya menjadi basa. Kalau H2O sudah menjadi basa, berarti nanti OH-nya menjadi asam konjugasinya. Nah, yang merupakan pasangan asam basa konjugasi adalah, berarti jawabannya adalah E, H2O dan OH-. H2O dan OH-. H2O menjadi basa dan OH- menjadi asam konjugasinya. Soal nomor 3 yaitu diketahui perubahan warna indikator sebagai berikut. Yang pertama, indikator pertama yaitu metil merah dengan trayek pH-nya 4,2 sampai 6,3, warnanya merah sampai kuning. Indikator yang kedua, bromtimol biru dengan trayek pH 6 sampai 7,6 dengan warna kuning sampai biru. Indikator yang ketiga, fenolfthalein dengan trayek pH-nya 8,3 sampai 10 dengan warna tidak berwarna sampai merah. Nah, air limbah diuji dengan metil merah berwarna kuning. Dengan bromtimol biru berwarna biru. Dan dengan fenolfthalein dia tidak berwarna. pH air limbah tersebut adalah, soal seperti ini dicari dengan irisan indikator tersebut. Untuk yang diketahui pertama yaitu
air limbah diuji dengan metil merah berwarna kuning. Metil merah berwarna kuning. Berarti nanti triad pH-nya berwarna kuning, dia mulai dari 6,3. Lalu untuk bromtimol biru dia berwarna biru. Jadi mulainya di 7,6. Seperti ini. Lalu untuk phenolphthalein dia tidak berwarna. Berarti triad pH-nya mulai dari 8,3. Lalu irisannya seperti ini. Nah, berarti pH dari air limbah yang diuji itu adalah 7,6 sampai 8,3. Jawabannya yaitu A. Untuk selanjutnya soal nomor 4 yaitu kan dari asam-asam di bawah ini, asam yang paling kuat ialah, nah kriteria dengan asam apabila dalam satu golongan dari kiri ke kanan, maka nilai asamnya semakin kuat. Terus dari periode dari atas ke bawah juga nilai asamnya semakin kuat. Jadi di antara kelima ini nilai asam yang paling kuat yaitu HI. Karena HI terletak pada golongan ke-7 dan periodenya golongan ke-7 dan periodenya adalah periode 5. Selanjutnya untuk soal nomor 5. Sama prinsipnya dengan soal nomor 4. Kalau di sini dari basa ke basa di bawah ini, basa yang paling kuat ialah, nah apabila basa dalam golongan dari kanan ke kiri, nilai basanya semakin kuat. Kalau periode dari bawah ke atas, nilai basanya semakin kuat. Jadi di antara kelima ini, nilai basa yang paling kuat adalah NaOH. Karena NaOH itu kan berada pada periode ketiga dan dia itu terletak di antara semuanya ini yang paling tinggi. Selanjutnya untuk soal nomor 6. Suatu oksida logam dapat bereaksi dengan asam klorida dan natrium hidroksida. Maka oksida logam tersebut bersifat amfoter. Karena amfoter itu adalah zat yang dapat bereaksi dengan asam kuat atau basa kuat. Asam klorida merupakan asam kuat dan natrium hidroksida merupakan basa kuat. Soal selanjutnya yaitu berikut data hasil titrasi larutan HCl dengan larutan NaOH 0,1 molar. Jadi di sini ada data dari titrasi HCl dan NaOH. Pertanyaannya, berdasarkan data tersebut, konsentrasi HCl adalah kita akan mencari konsentrasi HCl-nya. Nah, caranya dengan rumus mol asam sama dengan mol basa. Rumus mol itu yaitu volume asam dikali konsentrasi asam dikali valensinya sama dengan konsentrasi basa dikali volume basa dikali konsentrasi basa dikali valensinya. Nah, di sini asamnya HCl, volumenya yaitu 20. Nah, 20 dikali konsentrasi HCl-nya akan kita cari. Jadi M kali valensinya HCl kan hanya ada 1 sama dengan 5
di sini volume basanya, volume NaOH dari rata-rata ketiga data tersebut yaitu 16. 16 dikali massa konsentrasinya adalah 0,1. 0,1 dikali valensi dari NaOH adalah 1. Nah, jawabannya M-nya adalah 0,08 molar. Nomor selanjutnya yaitu nomor 8. Sebanyak 200 ml HCl 0,1 molar dicampur dengan 300 ml larutan H2SO4 0,1 molar. Molaritas larutan yang diperoleh adalah, jadi kita akan mencari molaritas larutan, jadi molaritas campurannya dengan rumus M C sama dengan molaritas campuran sama dengan rumus yang nomor 7, V1 dikali M1 dikali valensinya ditambah V2 dikali M2 dikali valensinya dibagi jumlah dari volume kedua larutan tersebut. Di sini kita yang pertama adalah asam dulu. Jadi volumenya itu 200 dikali konsentrasinya 0,1 dikali valensinya 1. Lalu ditambah volumenya dari asam H2SO4 300 dikali konsentrasinya 0,1 dikali valensinya juga 1 dibagi volume rata-ratanya adalah 500. Nah, jawabannya adalah 0,16 molar. Nomor selanjutnya yaitu nomor 9. Larutan 0,01 molar H2SO4 asam sulfat mempunyai harga pH sebesar, jadi kita akan mencari pH dari asam sulfat itu. Nah, yang pertama kita harus mencari harga H plusnya dengan rumus jumlah H plus dikalikan molaritasnya. Nah, di sini jumlah H-nya ada 2 dikali molaritasnya 0,01. Jadi jawabannya adalah 2 kali 10 pangkat min 2. Nah, untuk pH-nya sama dengan min log H plus. Jadi sama dengan min log 2 kali 10 pangkat min 2. Jadi pH-nya sama dengan 2 min log 2. Jawabannya adalah B. Oke, nomor selanjutnya yaitu nomor 10. pH dari larutan asam etanoat dengan konsentrasi 0,2 molar dengan harga Ka 2 kali 10 pangkat min 5. Nah, yang pertama kita harus mencari H plus dulu, sama seperti nomor 9, tetapi dengan menggunakan rumus Ka. Harga H plus dengan menggunakan Ka yaitu akar dari Ka dikali konsentrasinya. Ka-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 5 dikali konsentrasinya 0,2 molar. Nah, hasilnya yaitu 2 dikali 10 pangkat min 3. Lalu kita nyari pH. pH sama dengan min log H plus sama dengan min log 2 kali 10 pangkat min 3. Jadinya pH-nya adalah 3 min log 2. Jawabannya adalah A. Untuk soal selanjutnya yaitu soal nomor 11. Tetapan disosiasi suatu asam bervalensi 1 adalah 10 pangkat min 7. Tetapan disosiasi ini merupakan Ka. Karena ini asam, jadi ini merupakan Ka. Jika suatu larutan asam ini mempunyai pH 4, pH 4 sama dengan H plusnya nanti adalah 10 pangkat min 4. Nah, maka konsentrasinya adalah, yang pertama kita harus mencari dari konsentrasi dengan rumus H plus. H plus di sini sama dengan Ka dikali konsentrasi. Ka-nya tadi sudah diketahui yaitu 10 pangkat min 7. Min 7 dikali konsentrasinya yaitu 10 pangkat dikalikan pH dikalikan konsentrasi dengan pH-nya yang sudah diketahui 10 pangkat min 4. Lalu pH-nya dikuadratkan, jadinya 10 pangkat min 8 sama dengan ini nanti 10 pangkat min 7 dikali konsentrasi. Nah, konsentrasinya didapatkan
dari 10 pangkat min 8 dibagi 10 pangkat min 7, yaitu ketemunya 10 pangkat min 1. Jawabannya adalah A. Nomor selanjutnya yaitu nomor 12. Suatu asam lemah Ha, sudah diketahui Ha-nya, yaitu Ka-nya 10 pangkat min 6. Jika larutan tersebut mempunyai pH-nya 4 min log 2, berarti nanti H plusnya adalah 2 dikali 10 pangkat min 4. Nah, pertanyaannya, maka konsentrasi asam lemah tersebut adalah, kita akan mencari konsentrasi sama seperti nomor 11 tadi. Kita sudah mengetahui H plusnya, jadi kita akan mencari konsentrasi melewati H plus. H plus sama dengan akar dari Ka dikali konsentrasi. H plusnya 2 kali 10 pangkat min 4 sama dengan Ka-nya diketahui 10 pangkat min 6 dikali konsentrasi yang akan kita ketahui. Lalu H plusnya ini nanti dikuadratkan, dapatnya 4 kali 10 pangkat min 8. Yang ini kuadratnya hilang jadi 10 pangkat min 6 kali konsentrasi. Ketemulah konsentrasi dengan 4 kali 10 pangkat min 8 dibagi 10 pangkat min 6. Ketemunya 4 dikali 10 pangkat min 2 molar. Jadi konsentrasinya ketemunya D. Nomor selanjutnya yaitu nomor 13. Warna larutan asam formiat 0,1 molar dengan volume tertentu yang diberi 2 tetes suatu indikator adalah sama dengan warna larutan HCl 2 kali 10 pangkat min 3 dengan volume tertentu juga yang diberi juga 2 tetes indikator tersebut. Dapat disimpulkan bahwa tetapan ionisasi asam formiat adalah, jadi di sini kita mencari tetapan ionisasi asam formiat atau asam lemah. Tetapan ionisasi itu yaitu Ka. Nah, di sini rumusnya adalah pH dari asam lemah atau asam formiat itu tadi dengan pH asam kuat atau HCl tadi. Nah, untuk mencari pH asam formiat itu dengan cara Ka dikali konsentrasi, karena kita nanti akan mencari Ka dari asam lemah, dan asam kuatnya dengan jumlah H plusnya dikali konsentrasinya. Nah, ini Ka-nya akan ditanyakan. Ka dikali konsentrasi asam lemahnya yaitu 0,1 molar. Jumlah H plusnya di HCl hanya ada 1 dikali konsentrasinya 2 dikali 10 pangkat min 3. Untuk bagian yang ini nanti dipangkatkan 2 agar akarnya nanti hilang. Ka dikali 0,1 molar sama dengan 4 dikali 10 pangkat min 6. Ketemulah Ka dengan membagi 4 dikali 10 pangkat min 6 dibagi 0,1. Jawabannya 4 dikali 10 pangkat min 5, yaitu ketemunya adalah C. Nomor selanjutnya yaitu nomor 14. Nah, di sini soalnya asam lemah Ha diketahui konsentrasinya 0,1 molar mengurai dalam air sebanyak 2%. Tetapan ionisasi Ka asam lemah tersebut adalah, jadi 2% ini adalah derajat ionisasi, merupakan alfanya. Nah, di sini kita akan mencari ketetapan ionisasi Ka-nya dengan rumus menggunakan derajat ionisasi atau alfanya sama dengan akar dari Ka dibagi konsentrasi. Nah, diketahui alfanya kan 2%, berarti 2/100 sama dengan akar dari Ka per konsentrasinya 0,1 molar, berarti 10 pangkat min 1. Nah, lalu untuk menghilangkan akarnya nanti yang derajat ionisasi 2/10 ini dipangkatkan 2, jadinya bisa 4 kali 10 pangkat min 4 sama dengan Ka per 10 pangkat min 1. Nah, ketemu Ka sama dengan 4 dikali 10 pangkat min 5. Jawabannya adalah E. Nomor yang selanjutnya yaitu nomor 15.
Berapakah pH larutan yang dibuat dari 0,001 mol KOH dalam 10 liter air? Nah, kita akan mencari pH dari KOH basa. Yang pertama harus kita cari adalah konsentrasinya terlebih dahulu. Rumus konsentrasi di sini menggunakan N per V sama dengan molnya di sini bisa kita ubah menjadi 10 pangkat min 3 dibagi volumenya adalah 10 liter. Berarti sama dengan 10 pangkat min 4 molar. Lalu kita akan mencari OH-nya karena ini merupakan basa. OH-nya. Nah, rumusnya adalah jumlah OH dikali konsentrasi. Jumlah OH-nya adalah 1 karena cuma KOH. 1 dikali konsentrasinya. Tadi sudah kita cari, ketemu 10 pangkat min 4. Berarti sama dengan 10 pangkat min 4. Lalu kita cari pOH-nya. pOH-nya sama dengan min log OH min. Berarti sama dengan min log 10 pangkat min 4. Berarti ketemu pOH-nya adalah 4. Nah, untuk mencari pH-nya sama dengan berarti 14 dikurangi pOH. Sama dengan 14 dikurangi 4. Ketemunya adalah 10. Jadi jawabannya adalah A. Nomor 16 yaitu larutan dengan pH 12 dibuat dengan melarutkan X gram NaOH dengan mR NaOH-nya yaitu 40 dalam air sampai 500 ml. Nah, ini sebagai volumenya. Sebesarnya X adalah, nah kan yang dicari itu X-nya sebagai massa. Untuk pH sama dengan 12. Kalau diketahui pH-nya, maka nilai OH min adalah 10 pangkat min 2. Selanjutnya, untuk mencari massa, maka digunakan rumus OH min, konsentrasi OH min sama dengan jumlah OH kalikan konsentrasi. Untuk nilai konsentrasi OH min yaitu 10 pangkat min 2, jumlah mol OH-nya karena di sini NaOH-nya 1, OH-nya 1, maka 1 kali molaritas itu bisa dicari dengan massa per mR kali 1 per volume. Dengan 10 pangkat min 2 kali dengan 1, massanya itu yang dicari, mR-nya 40 kalikan 1 per 0,5, ini dalam liter, 0,5 liter. Terus massa sama dengan (0,2 gram). Untuk soal nomor 17 yaitu sebanyak 3,7 gram CaOH 2 kali dilarutkan dalam air dengan volume 1 liter. Larutan tersebut memiliki harga pH sebesar yang dicari adalah pH. Kalau dicari pH menggunakan rumus molaritas sama dengan massa per mR kalikan 1 per volume. Massanya 3,7 gram dibagi mR-nya berapa? MR dari CaOH 2 kali yaitu mR-nya sebesar 74. Maka di sini 74 kalikan 1 per volumenya 1 liter, dihasilkan 0,05 molar. Kalau sudah mendapatkan molaritasnya, kita cari konsentrasi OH min karena di sini menggunakan CaOH basa dengan jumlah mol kalikan molaritas. Jumlah mol dari OH min itu adalah 2 dikalikan molaritasnya 0,05, maka didapat 10 pangkat min 1. Kalau dicari konsentrasi pOH min, maka dari pOH-nya sama dengan min log OH min. Konsentrasi OH min sama dengan min log kali 10 pangkat min 1 sama dengan 1. Maka nilai pH sama dengan min 14 min pOH.
min 1 sama dengan 13. Jadi jawabannya adalah E. Nomor 18. Jika tetapan suatu basa lemah BOH ialah 10 pangkat min 5, maka larutan BOH 0,1 molar mempunyai pH sebesar, nah yang dicari di sini adalah nilai pH-nya. Maka digunakan rumus konsentrasi OH min sama dengan akar, karena di sini menggunakan Kb kali molaritas basanya sama dengan konsentrasi akar 10 pangkat min 5 kalikan 10 pangkat min 1 sama dengan 10 pangkat min 3. Nilai POH sama dengan min log konsentrasi OH min. Jadi min log kalikan 10 pangkat min 3. Jadi nilai POH adalah 3. Dengan kan di sini yang dicari pH, maka pH sama dengan min 14 min POH 14, nilai POH-nya 3 sama dengan, jadi nilai pH-nya adalah 11. Maka jawabannya adalah E. Untuk soal nomor 19, berapakah pH larutannya diperoleh dengan mencampurkan 50 ml HNO3 0,2 molar dan 50 ml KOH 0,4 molar. Karena di sini ada 2 senyawa, maka digunakan persamaan reaksi, yaitu HNO3 ditambah, kan ini aqueous ya, ditambah KOH fasanya yaitu fase aqueous juga menjadi KNO3 aqueous juga ditambah H2O liquid. Dicek dulu di sini dia sudah setara atau belum. Setelah itu menggunakan M, mula-mula, reaksi, dan setimbang. Untuk HNO3 tadi nilai dikalikan dulu 50 untuk mencari molnya, yaitu molaritas kali volume 50 kali 0,2, jadi nilainya molnya adalah 10. Di sini 10. Untuk KOH mol KOH sama dengan molaritas kali volume. Molaritasnya di sini adalah 0,4 kalikan 50, maka nilai molnya 20. Jadi nilai di sini 20. Itu tidak bereaksi. Jadi ini 20 dibagi 1 20, 10 bagi 1 10, karena dia yang mengalami reaksi mengalami habis reaksi, maka yang digunakan adalah HNO3 10. Sini reaksinya habis, sisa KOH-nya sisa 10, ini 10. Maka KOH yang sisa adalah 10 milimol. Terus selanjutnya mencari molaritasnya, yaitu N per V, volume N mol per volume, yaitu 10 milimol dari KOH dibagi dengan 100 ml sama dengan 0,1 molar. Untuk mencari, karena di sini nilai HNO3 dan KOH-nya itu adalah basa, maka menggunakan OH min, itu jumlah OH min OH dikalikan molaritas dari basanya, yaitu jumlah OH-nya itu dari KOH itu adalah 1, maka tulis 1 kali molaritasnya dari KOH adalah 0,1, maka nilainya adalah 0,1 atau 10 pangkat min 1. Selanjutnya nilai POH sama dengan min log konsentrasi OH min. Min log konsentrasi OH min tadi berapa? 10 pangkat min 1, maka nilai POH-nya adalah 1.
Setelah mencari pH-nya, maka 14 min pOH di 14 min 1 sama dengan 13. Jadi jawabannya adalah E13. Soal nomor 20. Berapakah pH larutan yang diperoleh dengan mencampurkan 50 ml HNO3 0,4 molar dan 50 ml KOH 0,2 molar? Nah, di sini juga ada dua senyawa, makanya gunakan reaksi juga. Tapi sebelum reaksi, kita cariin molnya dulu. Dengan mol HNO3 yaitu molaritas kalikan volume. Molaritasnya yaitu 0,4 dikalikan 50 didapatkan 20 milimol. Dengan mol KOH sama dengan molaritas kali volume. Molaritas KOH yaitu 0,2 molar dikalikan 50 ml, maka didapat 10 milimol. Menggunakan reaksi HNO3 fasanya aquos ditambah KOH fasanya aquos menghasilkan KNO3 aquos ditambahkan H2O liquid. Mol dari HNO3 adalah 20, KOH adalah 10. Maka karena di sini koefisiennya sama 1:1, maka yang habis reaksi adalah KOH. Jadi KOH menggunakan mol KOH kurang ini HNO3 sisa 10, KOH habis, KNO3 10, H2O 10. Maka HNO3 sisa adalah 10 milimol. Seperti prinsip tadi, bahwa mencari molaritas sama dengan mol per volume. Mol yang digunakan adalah mol HNO3 10 milimol per 100 ml sama dengan 0,1 molar. Setelah mencari molar, karena yang di sini HNO3 itu adalah asam, maka mencari H+, konsentrasi H+ sama dengan jumlah H kalikan molaritas. Hanya di sini adalah 1 kalikan molaritas 0,1, maka didapat 0,1 atau 10 pangkat min 1. Karena di sini H+, maka tidak usah mencari pOH, langsung pH sama dengan min log H+, konsentrasi H+, didapatkan min log 10 pangkat min 1 sama dengan 1. Jadi nilai pH-nya adalah 1A. Nomor selanjutnya yaitu nomor 21. Logam magnesium direaksikan dengan larutan asam klorida. Di sini logam magnesium berarti nanti fasenya padat dan larutan asam klorida, larutan. Jadi nanti fasenya adalah aquos. Reaksinya di sini yang terjadi adalah magnesium itu lambangnya Mg dengan fasenya itu logam padat ditambah larutan asam klorida. Asam klorida itu HCl. Fasenya adalah aquos karena dia larutan. Dia akan menjadi MgCl2 yang berbentuk larutan atau aquos dan H2 yang berbentuk gas. Nah, di sini yang ditanyakan adalah logam magnesium direaksikan dengan larutan asam klorida menghasilkan, berarti hasilnya adalah ini, yaitu MgCl2 dan H2. Jawabannya adalah B. Karena ini aquos, kalau yang C ini adalah dia solid. Lalu yang nomor 22 adalah salah satu hasil reaksi dari larutan AlOH3 dengan larutan H2SO4. Ini nanti fasenya adalah aquos semua karena larutan. Jadi
OH 3 aqueous ditambah 3 H2SO4 aqueous menjadi Al2SO4 3 fasenya aqueous ditambah H2O fasenya liquid. Nah, sebelum menentukan jawabannya, kita setarakan dulu reaksinya, yaitu kalau disetarakan koefisiennya menjadi di sini 2, di sini 3, di sini 6, di sini cuma satu dan di sini 6. Nah, pertanyaannya adalah salah satu hasil reaksi. Nah, ini juga hasil reaksi sama seperti nomor 21 tadi. Hasilnya adalah ini. Al2SO4 3 kali dan 6H2O. Karena di sini yang ada hanya Al2SO4 3 kali. Berarti jawabannya adalah C. Selanjutnya nomor 23, reaksi antara barium hidroksida dengan gas karbon dioksida menghasilkan air dan garam. Nah, ini yang ditanyakan garamnya bentuk namanya apa, bentuknya gimana. Nah, reaksinya itu yaitu barium hidroksida adalah BaOH 2 kali. Ini bentuknya aqueous ditambah gas karbon dioksida berarti CO2 bentuknya gas menjadi BaCO3 solid ditambah H2O liquid. Nah, ini kita setarakan dulu karena ini sudah setara ya. Jadi menghasilkan air dan garam. Ini air, berarti ini garamnya. Garamnya berupa barium karbonat BaCO3. Jawabannya E. Lalu nomor 24, reaksi antara natrium oksida dan gas belerang trioksida. Natrium oksida yaitu Na2O. Dia merupakan padatan. Ditambah gas belerang trioksida, berarti nanti fasenya adalah gas, SO3 gas. Menjadi Na2 akan menjadi Na2SO4 dalam bentuk aqueous. Nah, yang ditanyakan adalah reaksi antara natrium oksida dan gas belerang trioksida menghasilkan. Berarti ini yang ditanyakan adalah hasilnya lagi. Ini adalah hasilnya Na2SO4 dalam bentuk aqueous. Jawabannya adalah E. Lalu nomor yang terakhir, nomor 25, gas amonia dilarutkan dalam larutan asam sulfat menghasilkan. Ini bentuknya gas. Amonia itu adalah NH3. NH3 dalam bentuk gas ditambah larutan asam sulfat. Asam sulfat itu H2SO4, bentuknya aqueous karena dia larutan, akan menjadi NH4 2 kali SO4 dalam bentuk aqueous juga. Nah, sebelumnya kita setarakan dulu. Ini 2, ini tetap 1 dan ini juga tetap 1. Nah, yang ditanyakan adalah gas amonia dilarutkan dalam larutan asam sulfat menghasilkan. Ini hasilnya juga. Hasilnya adalah berupa ini, NH4 2 kali SO4 dalam bentuk aqueous. Jawabannya adalah C. Terima kasih teman-teman. Sudah melihat dan menonton video dari kami. Semoga bermanfaat. Dan Apabila banyak salah, kami berdua mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.